semua yang Engkau rancang dalam hidup kami Tuhan adalah rancangan kebaikan semata-mata Tuhan. Apa yang kami lihat sampai dengan hari ini, kami berdoa khususnya buat emak, buat Ibu Angel, buat kekasih, buat istri, buat Oma, buat teman, buat semua, bahkan buat pembawa firman, pembawa berita, kabar baik Tuhan. Terima kasih kalau kami lihat semua pengobatannya boleh selesai dan berjalan berangsur-angsur. Kami percaya Tuhan. Mungkin kami rasakan ada kelemahan tubuh, tapi kami percaya Engkau yang mengerjakan segala sesuatunya makin lama makin baik Tuhan. Engkau mengerjakan semuanya 30%, 60%, 90% pelipat gandaan kebaikan, kemurahan, kesehatan, kekuatan senantiasa menjadi bagian buat Mama Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa hari ini sejahtera melimpah buat Mama, kesehatan tentunya Tuhan. Semua apapun, setiap kanker, setiap bekas-bekas, setiap efek daripada radiologi apapun yang bukan seharusnya ada di dalam tubuh Mama, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa untuk membersihkan semuanya Tuhan. Bahkan pada saat Mama periksa ke depan Mama periksa, semuanya hasilnya sempurna dan baik adanya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk mempercayai kebaikan-Mu. Ajar kami untuk menghidupi setiap janji firman-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kalau Engkau katakan oleh bilur-bilur-Mu aku sembuh, maka itu yang terjadi buat Mama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur biar sejahtera-Mu melimpah, damai-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah dalam hidup Mama dari hari ini sampai. Saya ajak buat kita orang percaya untuk melihat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Mari ambil tubuh dan darah Tuhan pagi hari ini. Sebelum saya berdoa buat Ibu Gembala kita mau makan tubuh dan darah Tuhan bersama-sama. Setelah itu kita baru berdoa. Saudara, saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan setiap anak-anaknya. Dia mengasihi kita. Hari ini kita bersama-sama mau berdoa. Saya mau berdoa untuk kesembuhan, tetapi saya lebih senang untuk berdoa bilang begini, Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih mengasihi Ibu Gembala. Engkau tahu apa yang dia perlukan, apa yang dia mau, apa yang dia rindukan. Itu sebabnya saya berdoa pagi hari ini supaya pengenalan akan Kristus lebih lagi dilimpahi buat kita semua. Amin, saudara. Termasuk buat saya, buat Ibu Gembala. Kenapa? Semakin engkau mengenal dia, pengharapanmu itu bukan pengharapannya nanti kalau nggak sembuh gimana. Amin, saudara. Engkau punya imannya yang gigih, bukan kepada kesembuhannya, tetapi kepada Yesusnya. Engkau bisa berkata begini, Tuhan, aku punya Yesus. Dengan baik-baik. Anda bisa menangkap ini secara negatifnya. Aku percaya bahwa ketika saya makan tubuh dan darah Tuhan, ketika saya minum darah-Mu, anggur perjanjian Tuhan, ketika saya ambil tubuh yang terpecah-pecah itu, yang kepala yang dimahkotai oleh duri itu, yang darahnya menetes ke bawah itu, yang tubuhnya itu dicambuk sampai melingkar cambuknya, lalu ditarik sampai berjatuhan dagingnya itu, semua yang dia lakukan itu buat Anda dan buat saya dan Ibu Gembala. Kalau engkau punya perspektif yang itu, punya pandangan yang itu, engkau melihat, oh tubuhnya itu buat saya. Ketika tubuh saya sakit, sepertinya engkau bisa bilang begini, tubuh yang kurang itu ditempel di bagian saya yang sakit. Amin gak saudara? Dan saya berdoa, Anda mempunyai pewahyuan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu gak pernah mengecewakan. Amin Ibu ya. Yuk kita sama-sama, saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Kita makan dengan percaya, kita makan dengan iman. Saya percaya bahwa setiap kita yang mengalami kelemahan tubuh, jawabannya Tuhan sudah kasih. Setiap Anda yang sakit, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Amen. Oleh by His stripes you are healed. Oleh bilur-bilurnya engkau sehat sempurna. Amin. Setiap kita yang sakit, termasuk Ibu Gembala yang dalam proses menanti kesembuhannya,
menanti keutuhan tubuhnya. Saya percaya ketika engkau makan, tubuhmu lebih Tuhan katakan pemulihan itu 30, 60, 9 kali lipat, 90 kali lipat yang sempurna adanya. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib Tuhan. Pengharapan di dalam engkau tidak pernah mengecewakan. Engkau katakan mintalah, maka aku akan memberikan. Bapa yang jahat aja tahu mengasihi anaknya, apalagi aku, Bapamu yang di surga. Tak sehelai rambutmu jatuh tanpa pengetahuanku. Sampai masa tuamu aku menjaga engkau dan menggendong engkau. Tidak kubiarkan engkau berjalan sendirian. Semua janji Tuhan itu berhak Anda terima pagi hari ini. Itu sebabnya aku berdoa pada pagi hari ini ketika kita makan, imanmu naik, imanmu bertambah lagi. Engkau bilang, Tuhan, I believe you. Aku percaya engkau. Ketika engkau berdoa dan engkau percaya, berdoa dan engkau punya pengharapan. Firman Tuhan bilang pengharapan di dalam Tuhan itu adalah a good expectation of Tuhan. Adalah ekspektasi yang baik dari Tuhan. Itu yang perlu engkau harapkan. Terima kasih Tuhan, kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tubuh yang sakit, Tuhan, kesembuhan kami yang sempurna. Kami makan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat darah perjanjian yang dimeteraikan sendiri oleh Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan, dosa-dosa kami sudah selesai di atas kayu salib. Setiap penghukuman itu tidak ada lagi. Roma 8:1 katakan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Setiap kali engkau meminum darah perjanjian Tuhan, maka engkau kembali, diulangi kembali bahwa apa yang dia lakukan, dosamu sempurna dihapuskan. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Tidak ada yang ketinggalan. Itu sebabnya engkau bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini kami minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Anda minum saudara. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Mari satukan hati. Kita angkat kedua tangan kita memberkati Ibu Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. We are greatly blessed Tuhan. Kami sangat diberkati, kami sangat dicintai, kami sangat dikasihi. Itu sebab pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Setiap anak-anak-Mu yang ada GBI Jemaat Kerajaba pagi hari ini Tuhan, yang mengangkat tangan, yang berdoa, yang rindu, yang punya compassion Tuhan, yang punya belas kasihan untuk melihat betapa tangan-Mu terulur Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu setiap orang yang ketemu dengan Engkau, setiap sakit penyakit yang ketemu dengan Engkau, gak pernah mereka pulang kecewa dengan terus membawa sakitnya Tuhan. Pagi hari ini kami percaya setiap kami yang berjumpa dengan Engkau, kami gak akan pulang dari tempat ini dengan membawa sakit penyakit kami. Karena Engkau gak pernah mengecewakan kami. Engkau Tuhan yang gak pernah membuat kami down. Engkau Tuhan yang selalu memberikan pengharapan, pengharapan, dan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Engkau Tuhan Yesus gak pernah mengecewakan kami. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan yang Ibu Angel terima sempurna adanya dari Tuhan Yesus. Pagi hari ini aku berdoa setiap sakit penyakit, setiap kelemahan tubuh, setiap organ-organ sel yang bukan pada tempatnya. Tubuh diciptakan untuk sehat sempurna. Tubuhmu diciptakan Tuhan untuk membawa yang baik, supaya engkau bisa mengeluarkan juga yang baik, supaya dari mulutmu juga bisa keluar kesaksian yang baik bahwa tubuhmu sehat adanya. Terima kasih Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau terima kesembuhan yang sempurna. Bahkan report daripada dokter, ketika engkau melihat, engkau akan berkata, Tuhan, sungguh engkau yang melakukan segala-galanya untuk kebaikanku Tuhan. Engkau sungguh baik, engkau yang berperang bagiku. Engkau menara di saat peperangan. Engkau gunung batuku, engkau kekuatanku Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, pagi hari ini kesembuhan sudah menjadi bagian daripada Ibu Angel. Kami katakan Tuhan Yesus, tangan-Mu yang terulur, tangan-Mu yang menjamah. Bukan aku, bukan kami, bukan dari pribadi siapapun juga di tempat ini Tuhan.
tapi it's all about Jesus Christ, Tuhan. Tapi segalanya adalah karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia yang tanggung sakit penyakit kita. Kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dear Lord, please comfort Ma and ease her suffering. Therefore, we pray that you bless Ma with your loving care and renew her strength and heal what ails her in your loving name. May Ma be wrapped up in God's love, found deep in His everlasting wings, carried and kept safe and cherished. In the name of Jesus, we pray and give thanks. Amen. Dear God, please protect, guide, and heal Ma so Ma can be healthy and live well. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, Bu Angel. My prayer and thought with you. I know it's not easy, but I know that you are a strong woman. Because of your strength, I am what I am now. I'm sure that the love of God is with you, and you will be healed, and the heal is yours. Amen. Halo, Shalom Bugam. Ismi di sini mewakili Taufik dan juga mamaku Ibu Susi. Kita mau menyampaikan doa dan harapan kita buat Ibu Gembala kesayangan kita. Kita sepakat kalau tante udah sehat dan nanti pasti dinyatakan sudah terbebas dari kanker apapun. Jadi semangat tante, karena tante harus tetap sehat. Masih banyak banget yang butuh tante, apalagi aku. Karena sosok tante itu buat aku pribadi ya, kalau diceritain tuh panjang banget. Tapi satu yang bener-bener aku mau bilang ke tante tuh, tante itu adalah the truly angels in my life. Jadi benar-benar malaikat yang Tuhan kirim dalam hidup aku. Banyak banget keadaan yang sangat menghimpit, tapi di saat itu Tuhan kirim pertolongannya tuh lewat tangan tante. Makanya tuh aku gak bisa ungkapin dengan kata-kata gimana perasaan aku ke tante. Yang jelas aku sangat berharap tante panjang umur, sehat, bahagia, diberkati. Wah, pokoknya Bugam sarang yuk. Aku sayang banget sama Bugam. Kami sekeluarga mau ngucapin makasih dan kami menyayangi Bugam. Apalagi Tuhan Yesus sangat mengasihi Bugam. Semangat tante. Malam tante. Malam hari ini saya sama mama mau mendoakan tante supaya tante sembuh total, hasil pemeriksaannya semua bagus. Oke, ayo mama kita doa buat tante. Selalu kami akan berdoa untuk kesembuhan dan keselamatan Bu Angel. Bapa, di dalam nama Yesus, dengan darah Yesus yang Maha Kudus dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, biar hasil pemeriksaannya akan berhasil dengan baik, sempurna. Dan juga Bapa, di dalam nama Yesus, Bapa, biar Tuhan Yesus akan mengangkat seluruh sakit penyakitnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba percaya Engkau sangat mengasihi Ibu Angel karena dia adalah putrimu yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua Bu Angel dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dan juga hamba percaya dan kami yakin ya Tuhan bahwa sakit penyakitnya Tuhan akan angkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih, haleluya, amin. Amin. Terima kasih mama. Oke tante, shalom. Halo semuanya, saya Suster Esti dari Rumah Sakit Gading Pluit, khususnya dari Gading Cancer Center Ruangan Edelweiss. Saya
sangat bangga sekali dengan Oma Ci Angelina ini, karena beliau adalah salah satu pasien yang benar-benar struggle, penuh semangat dalam menjalani pengobatan kemoterapi di sini. Karena apa? Selama menjalani pengobatan, beliau tidak pernah mengeluh satupun, walaupun dalam keadaan yang sangat lemah, HB turun, transfusi, baik pada saat kemoterapi, tak pernah mengeluh. Dan jarang-jarang banget nih kita nemuin pasien seperti ini, karena dari banyak pasien yang kita rawat, Oma ini selalu berjiwa tetap ingin sehat. Tidak pernah memikirkan bagaimana buruknya penyakit, tapi beliau selalu menge-share apa yang terbaik untuk dirinya yang harus diberikan kepada orang lain. Untuk itu, kami bisa menyemangati pasien-pasien yang lain dengan melihat contoh dari beliau. Maka untuk pasien-pasien yang lain yang mengalami penyakit kanker ataupun dengan penyakit lainnya, saya harapkan semangat itu nomor satu dan tidak lupa berdoa. Dari kami untuk Oma Angelina, harus selalu semangat, jalani hidup dengan sesantai mungkin dan tidak lupa selalu berpegang kepada Tuhan. Oma, semoga diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, dan selalu sehat untuk keluarga dan diri Oma sendiri. Semangat Oma! Diana, suster biasa nemenin pasien-pasien kanker. Buat pejuang kanker tetap semangat ya, jangan kendor. Tetap semangat buat pengobatannya, mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan banyak pikiran, jangan stres, tetap happy, jalanin sesuai instruksi dokter. Terus pola hidup sehat biar kita bisa melawan kankernya. Saudara, saya lagi ada di kamar isolasi di sebuah rumah sakit karena sebentar lagi akan dilakukan PET-CT, ya, di mana tadi sudah diberikan suntikan cairan obat, saudara. Dan saudara, ini sudah ketiga kalinya saya melakukan PET. Ya, di bulan Mei yang lalu, saudara, didapati ternyata kankernya sudah menyebar ke area paru-paru di mana ada bercak-bercak putih. Sehingga dokter menyarankan untuk menjalani kemoterapi buat saya.
Dan setelah melakukan yang ketiga kalinya kemo, saudara, dilakukan kembali PET untuk mengetahui. Dan puji Tuhan, saudara, kanker yang ada di paru-paru itu mengecil dan berkurang banyak karena Kristus Yesus yang mengasihi saya. Sehingga dilanjutkan kembali kemo sampai ke 6 kalinya. Dan saya sudah jalani itu, dan hari ini kembali ingin mengetahui hasilnya, maka dilakukan PET, saudara Siti. Dan saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan saya, amin. Hasilnya nanti pasti baik, bagus, saudara, bersih dari kanker. Saya dinyatakan bersih dari kanker, amin, saudara. Terima kasih untuk setiap doa, dukungan Anda, kasih sayang, cinta yang Anda berikan buat saya. Terlebih lagi saya bersyukur, berterima kasih kepada Yesus yang sangat mengasihi dan mencintai saya, yang gak pernah meninggalkan saya di dalam pengobatan, di dalam perawatan. Dia selalu menghibur, menguatkan, bahkan menopang, sehingga saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini. Dan saudara percaya, saya percaya hasilnya nanti saudara akan dengar betapa Tuhan membuat mujizat. Saya sembuh karena Yesus. Amin, saudara. Yuk sebentar saya akan masuk dan melakukan PET CT. Doa, dan saya percaya pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Yuk saudara, saya akan masuk. Ada teman yang bertanya, saudara, apakah saya sudah selesai menjalani pengobatan kemoterapi? Saya katakan sudah. Saya sudah selesai menjalani 1 paket kemo yang dilakukan 6 kali, saudara. Dengan seluruh efek yang juga saya rasakan, saudara, saya tetap rasakan efek dari pengobatan itu, di mana mual, pusing, lemes, ya diare, bahkan segala macam lah hal banyak. Bahkan sampai hari ini efeknya juga saya masih rasakan, yaitu kebas, saudara. Masih kesemutan, jalannya jadi semakin jadi susah, saudara. Keseimbangan juga belum, tetapi di sekian banyak efek kemo, saya cuma merasakan satu efek yang lebih dahsyat, lebih kuat dalam hidup saya, saudara. Tentunya bukan hal yang negatif. Saya melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang positif. Walaupun saya mengalami banyak masalah karena pengobatan, tapi satu hal saya melihat Tuhan sangat baik. Di tengah penderitaan sekalipun, saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Saudara, saya merasakan tangannya yang begitu kuat menopang hidup saya. Sehingga di dalam menjalani setiap pengobatan, saudara, saya tidak merasakan patah semangat, saya tidak merasakan sendirian, tetapi yang pasti saya tahu Yesus ada bersama saya. Seperti firman yang saya suka baca dan saya pelajari, di mana waktu kita berada di lembah kekelaman sekalipun, Dia beserta kita. Amin, saudara. Dan saya rasakan ini bukan cuma hanya kata orang atau kata Alkitab, tapi saya rasakan betapa sungguh Dia ada bersama saya di lembah yang paling gelap dalam hidup saya sekalipun. Saudara, saya sudah lakukan semua pengobatan dan saya berdoa, saya percaya, saya beriman, saya sungguh mengetahui bahwa Bapa yang saya sembah, yaitu Yesus Kristus, pasti dan sudah menyembuhkan saya. Saudara, ya kalau Anda tanya secara jujur, pernah nggak ada rasa takut dan khawatir kalau ternyata pengharapan itu mengecewakan? Pengharapan itu ternyata tidak seperti yang saya harapkan. Misalnya saya sembuh, saya bebas dari kanker, free cancer, saudara. Tapi ternyata saya didapati tetap penyakit kanker. Bagaimana perasaan saya? Saya sempat bertanya itu kepada diri saya sendiri, saudara. Apakah saya akan marah kepada Tuhan?
Apakah saya akan sedih dan putus asa? Saya merenung dan jujur saudara, mungkin ada sekelumit ketakutan dan kecemasan. Secara manusia, secara daging tentu kita punya rasa khawatir dan takut. Tapi pada waktu saya membaca firman, pada waktu saya merenungkan karakter Tuhan Bapa saya, maka saya berkata, even if, sekalipun Tuhan tidak menolong. Sebagaimana teman-teman Daniel, Sadrak, Abednego, dan Mesak berkata, di dapur perapian yang dinyalakan 7 kali lebih panas, mereka berkata, sekalipun Tuhan, seandainya Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak akan pernah menyembah kepada dewa dan Allah lain. Saya merenung dan saya berkata, Tuhan, saya pun mau seperti itu. Sekalipun pengharapanku, kesembuhanku tidak datang, penyakit tetap ada, saya berkata, Engkau tetap baik. Dan saya berkata, bukan karena hebat iman saya, tetapi karena Kristus Yesus yang hidup di dalam saya, memberikan iman, kepercayaan, pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya. Dan saya berkata, pengharapan di kitab Roma katakan, pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Saya pegang ayat itu dan saya berkata, Tuhan, pengharapan saya di dalam Engkau tidak akan mengecewakan. Awal tahun ini saya mendapatkan tema Rema, pengharapan. Dan saudara sekarang hampir memasuki akhir tahun saudara. Saya tetap juga berkata, pengharapan di dalam Kristus tetap tidak akan pernah mengecewakan. Amin saudara. Saya sudah lakukan kemoterapi, saya sudah melakukan juga PET CT saudara, PET CT, dan hasilnya sudah ada di tangan saya. Saya bacakan hasilnya ya saudara ya, sehingga bukan kata saya, bukan kata dokter, tapi dari alat yang canggih yang telah mendeteksi saudara dengan radiasi sehingga keberadaan kanker itu bisa diketahui saudara. Dikatakan begini saudara, tetap tidak nampak gambaran kekambuhan lokal di lapang operasi tumpul vagina. Tetap tidak nampak gambaran metastatis saudara, limfadenopati, ya, defalsis dan regio lainnya. Tidak tampak gambaran metastatis saudara jauh di kedua lapang paru-paru. Tidak nampak gambaran metastatis jauh di peritoneum, hepar tulang, organ dan organ lainnya. Mungkin saya nggak paham dengan istilah-istilah ini, tapi tadi saya sudah ketemu dengan dokter yang merawat saya dan dia berkata, dilihat dari hasilnya ini bagus Bu. Saya bertanya, artinya apa dok? Saya bebas kanker. Iya, kamu sudah bersih. Tidak ada lagi kanker di paru-parumu. Sudah tidak nampak. Amin saudara. Wah saudara, saya berkata, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Betapa baiknya Bapa saya, betapa baiknya Yesus, betapa luar biasanya. Sehingga dokter berkata, ya sudah, tidak perlu lagi berobat, tidak lagi lakukan kemo. Kamu nanti cek kembali 3 bulan dan nanti 6 bulan kemudian akan dilakukan kembali PET CT. Saya berkata, saya sudah sembuh karena Kristus Yesus. Kalau Anda tanya betapa perasaan saya, syukur saya saudara, saya nggak bisa gambarkan. Karena buat saya yang mengalami penyakit ini saudara, penyakit yang ditakuti begitu banyak, tetapi bukan cuma itu, tapi gak enak saudara, menjalani kemo itu gak enak. Tapi dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, Bapak saya
tetap menguatkan, menghibur, menolong, menopang, menyertai saya, dan tidak pernah ditinggalkan. Saya bersyukur luar biasa, terima kasih. Buat Anda tentunya semua teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga, ya terutama anak-anak saya dan keluarga saya, suami tentunya juga. Tentunya mereka akan bersyukur karena saya sudah sembuh. Amin. Saya percaya bagi Anda semua yang lagi sedang menjalani mungkin pengobatan kemo, yang mungkin lagi juga divonis penyakit yang mengerikan oleh para dokter, apapun diagnosa yang dilakukan, yang saudara hadapi, saya mau berkata, jangan patah semangat. Apabila engkau punya Yesus, tidak ada yang mustahil. Dia pencipta alam semesta. Dia juga yang menciptakan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Maka saya berkata, apapun yang terjadi atas hidup kita tidak masalah. Karena Bapa kita yang ada dalam hidup kita, yang akan mengatur hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, dan yang pasti menguatkan dan menopang kita. Amin, saudara. Saya berdoa bagi saudara, biarlah saudara boleh dikuatkan, saudara boleh terus berpengharapan, dan jangan pernah buang pengharapan di dalam Kristus. Karena sekali lagi, pengharapan di dalam Kristus tidak pernah kecewakan. Doa, berharap, doa, berharap, doa dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin, saudara. Terima kasih buat Anda semua, dan saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin, saudara. Haleluya.